sate, berempat tusuk. 200 tusuk makan di sini. Deng, bangun. Sate 200 tusuk makan di sini. 200 tusuk. Iya. Tangan duk kini. Sri Kintil, Sri Kuntul, jangan ngintil, ntar gua pukul. Yang dekat, jangan ngikut. Kalau ngikut, gua sikut. Makin jauh. Banjir lagi, Pak. Sejarah terulang kembali. Tenang, Pak Sata. Ini cuma hujan musiman. Nggak mungkin sejarah terulang kembali. Ini bukan cuma sekedar hujan biasa, Pak. Coba Bapak pikir. Kalau sampai terus berlarut begini, sampai kapan banjir ini berakhir? Pak Sata, jangan sangkut pautin dengan sejarah. Ini hanya musim hujan. Jadi ya pasti banjir lah. Bila hujan nggak turun, ini juga akan surut kembali, Pak Sata. Iya, surut, cuma kapan surutnya, Pak? Ya, kita lihat aja untuk beberapa hari. Hah? Win, lu ngapain, Win? Si Camang kamana lapisan ko aing teh. Kan kita tiarap di ujung itu nepi ke ujung dia ge. Han di leungitna teh budaknya.
berdua paling kita tiarap ka dihukum tapi kok dilapisan. Emang kita astagfirullahaladzim. Mang, Aisyah nyinaon cicing di dieu. Istirahat kak. Istirahat. Aisyah nyaho teh ya teh pohon teh loba begigan. Angker. Sia teh. Cuma duduk di pohon doang kok kak. Lagian masih siang. Aisyah ngalawan. Aisyah nyaho teh. Ieu tangkal bareto aya budak di kerlep. Ya elah kak. Itu mah nggak bisa berenang aja kali dia. Nah Aisyah ngalawan. Suara apa kak? Cek aing naon tah kan begigna ambek ka sia. Terus kita harus gimana kak? Ngapain kali di situ? Hai, kalian berdua ngapain main di sini? Mau jadi mayat kalian berdua main di sini? Nggak tahu apa? Pohon ini gimana? Saya di sini habis istirahat pak di bawah pohon ini. Habis ditatar sama Kak Dido. Kamu jangan sembarangan istirahat di pohon ini. Kamu nggak tahu pohon ini pernah makan korban. Kamu juga Dido. Saya juga nggak tahu pak. Alasan kamu? Udah tuh, jangan nongol lagi. Pak, ini gimana? Solusinya biar sekolah ini nggak kebanjiran lagi, Pak. Pak Sata, kalau banjir itu kan kita nggak tahu bisa terjadi seperti ini. Itu kan karena hujan. Nanti juga akan surut Pak Sata. Bila hujan nggak turun lagi juga akan surut. Makanya Pak Sata sabar aja dulu. Ini bukan masalah sabarnya, Pak. Saya takutnya kalau nungguin surut ini kan lama. Jadi di pihak sekolah ini harus ada solusi gimana biar mempercepat air ini biar cepat surut, Pak. Ya saya juga sebenarnya pusing Pak Sata. Tapi ya mau gimana lagi? Karena ini dari alam kok. Ya sabar aja dulu lah, sabar. Kita tungguin berapa hari lagi nih biar surut. Saya takutnya, Pak, kejadian tahun-tahun yang lalu terulang di tahun ini, Pak. Karena banjirnya ini di luar normal, Pak. Di luar logika, nggak biasanya banjirnya sampai berhari-hari begini. Menurut saya sih nggak mungkin akan terjadi sejarah seperti dulu Pak Sata. Karena memang curah hujan masih tinggi. Jadi ya untuk saat ini kita bersabar dulu, nunggu sampai nggak hujan lagi. Kalau saya, Pak, nggak setuju kalau kita cuma mengandalkan sabar dan nunggu surutnya. Ini pihak yayasan salah milih Bapak jadi kepala sekolah. Pak Sata udah kalah, nggak usah ngomong kayak gitu dong. Ini bukan masalah kalah atau menangnya pihak sekolah. Pihak yayasan salah menunjuk Bapak sebagai kepala sekolah. Bapak tidak bisa mengatasi banjir depan sekolah begini aja gimana? Pak Sata mau jadi kepala sekolah. Pak Sata itu nggak pantas. Cukup jadi wakil aja, udah wakil saya. Ngapain sih ribet gitu aja? Nah, Pak.
Mungkin pihak yayasan nggak tahu kalau kinerja bapak ini sebenarnya buruk. Ya, kalau nggak ada yang ngomong ke atas ya biasa-biasa aja. Kecuali Pak Sata cari muka, ngomong yang enggak di atas. Saya tahu semua Pak. Apa yang bapak perbuat di belakang saya. Bapak tuh secara diam-diam menyogok semua anggota, semua aparat di sini, biar bapak ini tetap bertahan jadi kepala sekolah ini. Bapak, Pak Sata coba tanyain guru Rizky. Apa dia saya sogok? Enggak. Pak, ini zaman modern. Kalau emang misalnya tersangka ditanya dia mengaku, terus terang dia nggak berani mengaku Pak. Bila mana ada penjahat yang mengaku, otomatis penjara di luaran sana penuh. Jadi intinya Pak Sata tuh nggak senang saya jadi kepala sekolah karena saya mengalahin Pak Sata. Udahlah Pak Sata, jadi wakil saya aja. Itu lebih pantas buat Pak Sata. Saya sebenarnya tuh, kalau bukan karena pihak yayasan yang menunjuk saya sebagai wakil, terus terang saja, saya amit-amit jadi bawahan bapak. Karena saya unsur terpaksa. Demi saya mengabdi ke negara, saya mau jadi wakil bapak. Ya udah sekarang mah gini aja Pak. Emang faktanya seperti ini. Kita begini aja dulu. Jadi wakil, saya kepala sekolahnya. Udah beres kan? Masalah hujan, masalah banjir, itu kan dari alam. Memang hujan itu dari alam. Tapi saya takutnya kejadian tahun lalu terulang. Anak-anak banyak yang mati tenggelam karena di lubang sana itu bapak nggak pernah urut, bapak nggak pernah perhatiin sedalam apa lubang yang di depan sana kan? Karena bapak adanya cuma di kantor, bapak nggak pernah lihat sekelilingnya seperti apa, bapak nggak lihat sekeliling kita ada saluran apa enggak. Pak Sata, kita kan punya petugas kebersihan, punya penjaga sekolah. Ngapain saya harus turun sendiri ke selokan? Nah, ini salahnya bapak. Insya Allah kagak bakalan terjadi lagi sejarah peristiwa yang kayak dulu. Nggak akan mungkin. Ini kan cuma antisipasi aja Pak. Memang semua juga berharap kejadian tahun-tahun lalu itu nggak bisa terulang dan tak akan terulang lagi tahun-tahun ke depannya. Tapi Bapak ingat, ini semua kan teguran dari alam. Bapak harus berpikir secara positif dong. Mencegah jangan sampai ada anak-anak kita yang kejadian nyebur lagi di kolam depan sana. Gimana kalau kolam depan itu kita uruk aja Pak? Saya pikir-pikir kayaknya Pak Sata ini nggak suka dengan kinerja saya. Memang. Ada apa sebenarnya? Memang saya nggak suka cara kinerja Bapak. Bener. Saya nggak habis pikir. Bisa-bisanya ketua yayasan bisa nunjuk Bapak sebagai kepala sekolah di sini. Ya, karena mereka percaya sama saya. Karena kinerja saya bagus. Bapak, Saya nggak main uang sogok-sogokan, main uang suap-suapan sama guru-guru, sama yang lain. saya tahu. Saya tahu hubungan Bapak sama ketua yayasan. Ini kan masih terikat darah. Jangan sangkut pautin tentang persaudaraan, Pak Sata. Di sini kita kerja. Di mana-mana Pak. Bila ada pejabat, otomatis keluarganya atau tetangganya pasti direkrut untuk di dalam satu tim. Nggak Ini mungkin Mas Sata. contoh salah satunya Bapak dipilih sama ketua yayasan biar Bapak jadi kepala sekolah di sini. Jangan Bapak sendiri yang minta sama pihak yayasan biar Bapak dijadikan kepala sekolah di sini. Pak Sata, hati-hati kalau ngomong. Walaupun saya punya hubungan saudara, hubungan darah sama kepala dinas, tapi saya nggak main suap. Udahlah Pak Sata, udah dah. Sekarang maunya Pak Sata apa? Jadi Bapak mau tahu apa mau saya? Bapak buat tulis
Bapak tanda tangani di atas materai, Bapak mundurkan diri dari sekolah ini. Ah, nggak bisa Pak Toto. Nggak bisa. Nah, di situ aja Bapak udah ketahuan kan, bahwa Bapak ini orangnya arogan, mau menang sendiri, tidak menerima saran dari kiri kanan. Mereka yang memilih saya, masa saya harus mengundurkan diri? Di mana saya hormatnya? Jangan-jangan Pak Sata ini yang pengen banget jadi kepala sekolah. Saya tidak ingin jadi kepala sekolah di sini. Tapi kalau memang pihak yayasan menunjuk saya sebagai pihak sekolah atau ketua sekolah di sini, saya mau. Bukannya saya menolak. Nggak mungkin kepala yayasan memilih Pak Sata. Pak Sata tuh cocok jadi wakil. Udah, itu aja. Karena ketua yayasan ini sayang sama Bapak. Bapak ini kan ibaratnya kan anak emasnya ketua yayasan. Udah lah Pak Sata, kalau kita ngomong begini terus nggak ada akan habisnya. Kita terima apa yang adanya begini. Bapak bisa terima, tapi saya tidak terima, Pak. Sekarang permasalahan kita, bagaimana banjir itu bisa surut. Udah itu aja. Saya pusing Pak Sata. Astagfirullahaladzim. Itu kan suara bel tanda bahaya. Pak Paul! Pak Paul! Pak Paul! Astagfirullahaladzim. Pak Paul! Pak Paul! Astagfirullahaladzim. Pak Paul! Kemana sih dia lagi? Aduh, gimana ini ya? Pak Paul! Set deh. Mana itu orang? Pak! Pak Paul kemana lagi nih ya? Pak Paul! Duh, gila. Guru piket kemana lagi nih? Biasanya ada ini. Pak. Ya Allah, Pak Rizky. Pak Paul ora ada. Pak Rizky biasanya ada di sini nih. Aduh, udah gimana nih ya? Pak Paul! Pak! Pak Paul! Ya Allah. Pak! Cepet-cepet Pak! Kamu kenapa sih teriak-teriak? Buruan Pak sini Pak. Ya Allah. Astagfirullah. Ada apa? Ada apa? Bapak tadi nggak mendengar bel tanda bahaya? Sirine maksudnya? Kamu jangan suka bercanda di. Saya mana bercanda Pak? Emang Bapak tadi nggak ngedenger? Saya pikir anak-anak itu pasti yang mainin. Ini udah jam berapa Pak? Mana ada anak-anak? Terus ada apa? Bapak kan tahu sendiri kalau sirine tanda bahaya itu udah berbunyi Pak. Bakal ada banjir susulan Pak. Ah, nggak mungkin. Apanya yang nggak mungkin Pak? Kebetulan hari ini kan nggak hujan. Bagaimana banjir bisa datang? Ya namanya banjir susulan Pak. Bisa aja kan air kiriman dari atas Pak. Kiriman dari mana? Orang di sini juga nggak ada bukit kok. Susah emang Pak ngomong sama Bapak Pak. Udah sekarang gini aja. Kita ngopi aja di ruang saya, oke? Bapak ini udah kamu tenang. Bapak ini kagak ngerti Pak. Dengerin saya Pak. Yang namanya air itu Pak, kenapa bisa saya bilang itu air itu kiriman? Yang namanya kali kan Pak, sambung menyambung Pak. Dari kali ke kali, dari kali ke kali, dari kali ke kali, nyampe ke sini Pak. Akan nggak mungkin. Kan dibentang dengan jalanan aspal. Gimana kali bisa nyambung menyambung? Ah, kamu jangan ngaco ah. Sekarang kamu tenang. Kamu udah pasti makan omongan Pak Sata. Karena dia nggak setuju saya Pak, jadi kepala sekolah. Pak gimana saya bisa tenang Pak? Sedangkan Bapak nanti pulang. Saya yang di sini kalau saya nyanyi Pak gimana? Dik, kalau begini bener
tragedi 1975 sampai 1988 terulang kembali. Ini sebagai tanda, Dik. Ah, nggak mungkin itu akan terjadi lagi. Pak, lihat sini Pak. Ini Pak, air ini tadi belum segini Pak. Sekarang udah sampai sini Pak. Ah, itu pasti bendungannya dijebol sama anak-anak sehingga air kesini. Anak-anak mana mau ngejebol bendungan Pak? Manyut. Nah, ini sebagai tanda, Pak. Ini sebagai tanda. Tapi saya nggak mungkin peristiwa yang dulu akan terjadi lagi tahun ini. Hanya yang nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Semuanya, Pak, bisa terjadi. Ini hanya Kalau kebetulan musibah aja. tidak bisa diprediksi. Udah Didi, Pak Sata, sekarang tenang. Nggak mungkin hal yang dulu akan terjadi lagi. Gimana saya bisa Gimana tenang, saya mau tenang, Pak? Kalau begini, kita bisa disalahkan sama masyarakat sekitar, Pak. Lihat. Lihat Pak. Bapak lihat kan? Ya itu paling mengendang sampai sini aja, nggak mungkin sampai dalam. Bapak Tapi- habis ini pulang lah, saya di sini Pak. Bapak kan tadi dengar suara peringatan itu. Itu bukan dibuat-buat, Pak. Itu dia bekerja secara otomatis ngikutin arus. Itu ada anak-anak Kalau yang air mencet meninggi, sendiri. nah suara ini pasti bunyi. Bapak nyalain anak-anak mulu. Tapi- Ada nggak anak-anak di sini Pak? Tapi saya nggak percaya, saya nggak mungkin hal itu akan terjadi lagi. Bapak Udah sekarang tenang aja deh. Kita ngopi aja dulu. tenang, gimana mau tenang, Pak, kalau begini? Tanggung jawab Bapak sebagai kepala sekolah di sini dituntut, Pak. Gimana pertanggungan jawaban Bapak? Ya udah sekarang gini, besok kita selesaikan. Ini udah malam. Pokoknya kamu tenang aja dulu, tidur dengan tenang. Air udah Gimana naik, kita Pak. mau tidur, Pak? Gimana mau tidur? Bapak kadang-kadang kalau berpikir ya Kalau saya agak nganyut berpikir gimana ntar pakai malam logika, Pak? Pak. Bapak mau nangkep saya kalau saya nganyut? Mau nyusulin saya? Dengan banjir ini kan ada untungnya juga. Untungnya Ada orang Gimana? mancing. Untung udah nggak ada Ada Pak. yang bisa mancing. Aduh, Orang Bapak, masyarakat yang nggak Bapak. biasa makan ikan jadi makan ikan. Ini udah nggak ada Itu untungnya Pak. paling sewajar-wajarnya aja banjirnya, nggak penuh. Banjir kayak gini Bapak bilang wajar. Nggak mungkin memakan korban, nggak mungkin. karena belum terjadi di tahun ini, Pak. Nggak Saya akan. berpelajaran pada tahun-tahun yang lalu. Nggak akan terjadi tahun ini. Bapak masih kekeh banget dengan pendirian Bapak kalau Nggak, bakal nggak. terjadi. Saya yakin dengan pendirian saya. Kalau begini, pihak yayasan emang salah nunjuk dia sebagai kepala sekolah. Pak Sata, dalam hal ini jangan ngomong masalah jabatan. Kita semua sama. Mari kita bekerja. Jangan salah. Salah saya. Kamu juga ikut-ikutan. Bukan saya ikut-ikutan Pak. Di sini tuh Bapak sebagai kepala sekolah harus bisa bertindak cepat Pak. Di sini dituntut sebagai pimpinan. Mana buktinya? Ya maksud saya tenang aja dulu. Mari kita rembukin dulu. Kita Apa yang mau omongin. dirembukin Pak? Apa? Buktinya udah ada, Pak. Ini air malah lama malah naik. Takutnya besok pagi tambah tinggi, anak-anak nggak bisa sekolah. Walaupun ada yang sekolah, takutnya terjadi korban seperti tahun lalu. Kan saya bilang tadi, ini pasti bendungannya dijebol sama anak-anak. Makanya air kesini. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini udah tengah malam, anak-anak mana yang tengah malam main air, bahkan sampai jebol bendungan. Bapak kalau ngomong nggak pikir-pikir lagi, Pak. Apa otak Bapak udah hapus? Enggak, saya masih nggak yakin. Aduh, buktinya udah diantar, Pak. Udah akurat ada di depan mata, didengar pakai telinga. Ini air hujan yang semalam segini-gini aja nggak nambah. Pokoknya saya nggak yakin hal yang dulu akan terjadi lagi tahun ini. Apa yang nggak yakin Pak? Bapak lihat sendiri kan, bukti udah ada Pak. Apalagi yang perlu dibuktiin Pak? Karena apa? Saya lihat irigasi udah diperbaiki. Nggak mungkin dong. Memang Pak, irigasi udah diperbaiki. Tapi kalau debit air di atas sana tinggi, Pak Sata, yang namanya hujan nggak mungkin bisa menjadi lautan tanah ini. Pak, namanya hukum alam itu nggak bisa diprediksi, nggak bisa diramal. Bapak kadang-kadang pola berpikirnya rendah sih, Pak. Kalian kenapa sih selalu menyudutkan saya? Nggak Bukannya- suka dengan jabatan saya sebagai kepala sekolah? Bukannya menyudutkan Pak, tapi apa respon Bapak terhadap ini semua Pak? Di mana tanggung jawab Bapak kalau Kan begini? saya bilang kita tenang dulu untuk menghadapi hal ini. Tenang, jangan panik, itu aja. Gimana kita mau tenang, Pak? Air udah mulai naik, udah semakin naik Pak. Ya tapi kan belum ada korban.
Hal yang dulu juga belum terjadi. Berarti Bapak mengharapkan ada korban dulu, baru ada penanganan. Bukan begitu, Didi. Ini nggak mungkin air segini akan memakan korban. Pak, ini kan tadi Bapak dengar sendiri bunyi sirene itu udah bunyi, udah kedengeran di kuping. Ini sebagai tanda Pak bahwa debit air semakin tinggi. Nggak mungkin, itu anak-anak yang mainin. Aduh, Anak-anak. masih Malam, Pak. anak-anak aja diomongin. Ini kondisi malam, Pak. Hantu. Bercanda. Di, Ya, lagi serius ini, Pak. di, Hantu, Didi. Beneran. Beneran nih. Pak Paul. Bener. Itu kepala sekolah. Sulit dimengerti. Tapi saya heran dah. Itu kenapa kuntilanak bisa tiba-tiba muncul di situ ya? Mana Pak Sata juga larinya pada mencar. Pak Paul nih, kemana juga dia ya? Ngapa jadi merinding ini ya? Masa iya? Dia cuma ngikutin gua. Ngapa nggak ke mereka berdua? Ini mah asli, ini mah kagak bohong. Merinding semua ini mah. Biasanya nih, kalau di film-film horor nih, yang udah gue tonton mulu, biasa kalau merinding gini, ada di belakang ini. Alhamdulillah, ternyata ini bukan film horor. Nggak ada apa-apa. Pak Paul kemana ini? Pak Wakil juga kemana ini Pak Sata ya? Mencari semuanya. Apa saya harus ngelihat sih? Saya kan belum kenal sama dia. Ngapa dia berani muncul depan saya? Kok kayak ada yang ngikutin ya? Di sebelah kiri. Action. Ya! Tuh kan. Gua kata juga apa kan? Ampun. Ampun. Nggak bisa, saya nggak bisa berenang nolonginnya. Pergi. Jangan ganggu saya nggak tahu apa-apa. Pak Paul, Pak Sata, udah pergi. Saya nggak tahu apa-apa. Jangan ganggu saya nggak tahu apa-apa. Udah, jangan ganggu saya nggak tahu apa-apa. Tolong pergi. Saya nggak tahu apa-apa, jangan ganggu saya nggak tahu apa-apa, tolong pergi.
Pak Paul, Pak Sata, pergi. Saya nggak tahu apa-apa ya. Jangan ganggu saya. Tolong, tolong. Pergi, pergi, pergi. Jangan ganggu saya. Saya nggak tahu apa-apa. Tolong jangan ganggu saya. Saya nggak tahu apa-apa. Pak Paul, Pak Sata, tolong. Mana dia? Dia udah pergi. Dia udah bener-bener pergi. Saya harus buru-buru. Saya harus cepet-cepet nyari Pak Sata sama Pak Paul. Gue harus buru-buru. Iya. Ada lagi aja. Mengira udah pergi. Tolong bagaimana? Gue gak bisa berenang. Menolongin juga. Udah, tuh gue bilangin Bapak udah kali dia bisa berenang, nolongin ya. Gue nggak bisa berenang. Ya ilah, pakai ngedeketin lagi. Udah, gue nggak bakal ganggu lu. Udah jangan deket-deket. Udah. Kudu main. Udah, jangan ganggu. Gue gak bakal ganggu lu. Mau nolongin juga gue gak bisa. Pak Paul, Pak Sata, tolong. Udah. Hilang lagi. Tuh gue pergi, ada lagi nih ya. Buru-buru. Lagi, terus. Lagi sama. Action. Gua kata juga apa kan? Udah capek banget gua. Gua pengen pulang. Gua gak mau nginep lagi udah di sekolahan. Bapak Paul, Pak Sata. Gue udah capek banget. Ketemu lagi. Gue gak bisa nolongin. Gue gak bisa berenang. Gue mau nganyut ngikutin lo. Kalau gue nolongin. Ya ilah gue mah. Gue gimana tuh? Masa gue kudu gak manggil tim SAR. Lu kan udah kagak ada. Bodoh amat ah. Kamu lagi aja. Aduh. Udah capek banget. Gua gak bisa nolongin. Maafin gua, ampun. Gua gak bisa nolongin, gua gak bisa berenang. Kalau gua nganyut, gua jadi ngikut lo. Ampun, pergi ya, pergi. Ampun udah capek, gua udah capek. Iya, gua tahu, lu ngomong berkali-kali tadi tenggelam. Gua kudu gimana? Gua gak bisa nolongin. Tolong mulu. Mau ketakutan minta tolong sama siapa nih? Lu. Udah. Gua udah capek. Budu nanan Gua udah capek. Ntar gua lari lagi, lu muncul lagi depan gua. Oh.
Tolong. Di. Tolong Di. Ada hantu kantor Di. Di. Didi, tolong gue Di. Didi. Gimana sih lagi si Didi ya? Buat gue dewe kan. Di. Lu di mana sih? Di bawah gue cariin kagak ada. Tolong, Pak. Kuntilanak, Di. Tolong, Pak. Tenggelam. Jangan. Tolong, Pak. Arwah Borodeng dulu. Anjing. Gua emang nggak salah. Guru-guru yang dulu yang salah, bukannya gua. Tenggelam, gua kagak bisa nolongin. Gua nggak bisa nolongin lu. Didi, tolong gua Di. Pintu nutup diri. Gua kudu gimana nolongin lu? Gua kagak tahu caranya. Lu jangan deketin gua. Di. Tolongin gua Di. Gua kudu gimana nolongin lu? Gua kagak ngerti caranya. Lu minta tolong aja sama yang lain, jangan sama gua. Tolongin gua. Gua kagak salah. Jangan nakut-nakutin gua, jangan nyamperin gua. Gua takut sama lu, gimana gua menolongin? Di, lu di mana sih? Di. Tolongin gua ngapa? Gua takut. Lu di mana sih? Lu jangan malah deket, gua takut. Tolongin gua. Ini.
Gua takut. Lu di mana sih? Dek. Lu di mana, Dek? Gua puas. Pokoknya gua jadi orang terkaya di kampung ini. Saingan gua si Alfa mati. Si Paul musuh gua dari kecil mati juga. Puas. Pokoknya di wilayah sini, khususnya di kampung ini, kagak ada yang bisa nyaingin gua. Karena saingan terberat gua si Alpa. Udah nyenyak, musnah ke muka bumi. Emang kalau kita ada rencana, kita ada niat, pasti ada yang bantu. Kalau gini enak, sekali bekerja, sekali ngucap, dua saingan terlewati. Puas, puas. Sekarang tugas utama gua tinggal nyari karyawan. Wilayah sini, kampung seberang banyak preman-preman pada nganggur. Biar dia gua modalin, biar duit gua berputar. Pokoknya preman-preman itu harus jadi anak buah gua. Encer otak keluin encer. Kira-kira 20 orang cukup kagak ya buat ngerekrut preman-preman jalanan. Sekaligus preman-preman ini gua manfaatin tenaganya. Aparat tinggal kasih duit biar pergerakan gua aman. Semakin gua gede bayar upeti, semakin gede gua pasang bunganya gua gedein. Kalau udah kaya bebas ngapain aja, duit banyak, anak gua banyak, kemana-mana gua minta kawal sama anak buah gua. Sata emang jenius. Dimana lagi kita hidup enak. Cuma kiranya polisi nyelidikin apa enggak nih dengan kejadian di rumah Paul. Tapi gua rasa permainan gua bersih.
nggak banyak kendus. Masalahnya lagi gua ngompor-ngomporin si Alfa, kagak ada orang yang lewat, kagak ada orang yang lihat. Pasti aman, pasti bersih kan ini. Tinggal selangkah lagi jadi orang terkaya. Besok pagi gua bergerak buat merekrut preman-preman jalanan. Puas. Tinggal satu keinginan gua yang belum tercapai. Gua pengen deketin janda kampung sebelah. Kalau gua semakin kaya, pasti hati perempuan mana yang kagak luluh dengan materi. Karena kebanyakan yang dicari para wanita adalah harta. Sedangkan aku akan menjadi orang terkaya di kampung ini. Orang terkaya di wilayah ini. Yang dikelilingi dengan preman-preman kampungan. Yang akan aku peralat untuk menjadi centeng, sekaligus akan menjadi sapi perah. Enak rasanya kalau semua keinginan kita tercapai. Gua harus cari alternatif lain buat tambahan modal untuk gue pinjemin ke warga-warga yang susah. Apa mungkin sertifikat tanah gue gadein dulu ke bank buat modal untuk usaha pinjam meminjam uang. Kayaknya jalan satu-satunya adalah emang itu, sertifikat. Gua rasa sertifikat yang 5 hektar ini cukup gua buat modal usaha menjadi lintah darat. Pokoknya gua akan menjadi orang terkaya, orang tersukses di kampung sini. Tinggal ongkang-ongkang kaki, duit datang. Mantap emang. Kalau emang rencana matang, kagak bana gagal, pasti berhasil. Tinggal menikmati hidup. Pokoknya gak ada lawan. Siapapun yang berani lawan gua, minggir. Pokoknya siapa yang berani nyolek gua, urusannya sama preman-preman kampung. Gua tinggal ngomong, beresin si A, beresin si B.
Memang orang kalau kaya, kalau banyak duit, tunjuknya berlaku. Tinggal tunjuk sana, tunjuk sini. Senang rasanya. Pokoknya mantep dah kalau begini. Saing-saingan kagak bener ada bisa ngalahin gua. Karena saingan terberat gua kan apa? Apa lah gugur. Mati. Cuma sayangnya satu kekurangan gua. Tapi gak masalah kalau itu. Kalau gua bisa memikat janda kampung sebelah, semua kekurangan yang ada di gua akan tertutupi. Dengan banyaknya bujuk rayuan diiringi dengan pemberian uang yang bertubi-tubi, gua rasa hatinya akan luluh. Kok perasaan ada nggak enak ya? Nggak biasa-biasanya begini. Siapa kamu? Siapa? Berhenti di situ. Gue bilang jangan maju. Jangan maju. Kok? Oh anjir. Mundur.
Paul beneran, gue lampiasin balas dendam gue. Puas gue, puas gue. Kalau begini, gue kagak ada saingan lagi. Kagak bahannya ada yang nulungin lu, Ul. Kagak bahannya gue tolongin. Siapapun yang nolongin lu, gue larang. Gua rela keluar duit banyak buat matiin lu, Ul. Was gua. Puas gua. Ambang, Bang, ambang. Mati.